Bersiaplah, karena apa yang akan kuungkapkan tentang pangkalan militer tercanggih ini akan membuat kamu tidak bisa berkata-kata. Sebab jika perang nuklir benar-benar terjadi, mungkin hanya mereka yang bersembunyi di sanalah yang mampu bertahan hidup. Sedangkan kita semua hancur lebur. Yang pertama, ada pangkalan militer Kubinka berupa pangkalan udara yang terletak 5 km barat Laut Kubinka, Moskow Oblast, Rusia. Pangkalan udara ini menjadi tempat bagi memamerkan kelengkapan terbaik milik tentara udara Rusia kepada halayak ramai. Tapi nggak segampang orang bisa masuk ke sini. Mereka harus diperiksa perizinannya terlebih dahulu. Kontributor Indo militer sekaligus penulis buku-buku alutsista TNI Haryo Aji Nogoseno mengaku pernah mendapat kesempatan berkunjung ke sini saat pameran Forum Army 2022 Moskow. Salah satunya melihat penampilan perdana jet tempur siluman Sukhoi Su-57E generasi kelima versi ekspor buatan Rusia. Ia dibuat terkagum-kagum melihat betapa masifnya produk terbaru militer Rusia dipamerkan dan transaksinya tetap stabil, seakan tidak terpengaruh oleh dampak dari berbagai sanksi yang dikenakan oleh negara-negara barat kepada mereka karena menyerang Ukraina. Pangkalan ini memiliki sejarah panjang sejak tahun 1928 sebagai pangkalan uji coba dan eksperimen untuk kendaraan militer dan senjata baru, dan kini menjadi salah satu pangkalan militer paling penting di Rusia karena peranannya dalam pengembangan dan pengujian kendaraan tempur termasuk tank dan kendaraan lapis baja. Pangkalan ini juga memiliki fasilitas untuk menguji dan merawat berbagai jenis senjata, termasuk rudal, artileri, dan kendaraan tempur. Tak heran jika peralatan militer buatan negeri beruang merah ini sangat diminati di pasar dunia. Selama Perang Dunia Kedua, pangkalan ini menjadi pusat pengujian untuk sejumlah kendaraan tempur dan senjata yang digunakan oleh Tentara Merah. Dan sejak tahun 1978, sebagian pangkalan ini berfungsi sebagai museum tank Kubinka yang menampilkan berbagai koleksi kendaraan tempur dan peralatan militer sejarah. Dan sebagai pangkalan militer utama, Kubinka memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer, termasuk menguji teknologi militer yang digunakan oleh pasukan Rusia selama konflik di Ukraina. Tak hanya satu, Rusia juga disebut memiliki pangkalan militer rahasia nan canggih di Mount Yamantau. Terletak di pegunungan Ural Selatan Rusia, pangkalan militer ini telah menjadi subjek spekulasi dan misteri sepanjang waktu. Bahwa Amerika Serikat mengklaim Gunung Yamantau bersama Gunung Kovinsky di utara Rusia sebagai tempat fasilitas nuklir rahasia atau bunker rahasia. Soalnya, setelah runtuhnya Uni Soviet, proyek penggalian besar-besaran terlihat dari citra satelit Amerika Serikat, khususnya pada pemerintahan Boris Yeltsin. Pada era Soviet, dua garnison militer Belozersk 15 dan Belozersk 16, dan mungkin garnison ketiga Alkino II dibangun di sana. Garnison-garnison ini digabung menjadi kota tertutup Mesgorye pada tahun 1995, masing-masing menampung 30.000 pekerja. Namun, sikap Rusia justru seakan menutup-nutupi kebenaran. Kadang mereka menjawab itu adalah lokasi perkembangan, gudang harta karun Rusia, tempat penyimpanan makanan, atau bunker bagi para pemimpin dalam skenario perang nuklir. Kemudian, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pada tahun 1996 bahwa mereka tidak memberitahu media asing tentang fasilitas apapun yang sedang dibangun untuk keamanan Rusia. Kurangnya pengungkapan informasi ini justru menimbulkan ketidakpercayaan dan spekulasi di tingkat internasional, serta menciptakan kecemasan di kalangan negara-negara tetangganya. Sekarang kita beralih ke Cina yang dikenal memiliki 3 pangkalan militer tercanggih. Yang pertama ada Base 37. Terbilang masih sangat baru karena dilaporkan sejak September lalu dan informasinya masih sangat minim. Yang pasti, pangkalan militer Base 37 ini memiliki fokus utama pada teknologi antariksa dan memiliki kemampuan untuk deteksi serta analisis objek luar angkasa. Tahu sendiri kan, Angkatan Bersenjata Cina atau dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Rakyat ini menjadi salah satu dari sedikit angkatan bersenjata yang memiliki pasukan pendukung strategis yang memiliki unsur-unsur perang cyber, elektronik, antariksa, dan psikologis. Tugas utama pangkalan ini adalah meningkatkan kemampuan peringatan dini terhadap rudal balistik, serta mengidentifikasi, melacak, dan menganalisis objek luar angkasa asing. Pangkalan ini kemungkinan memiliki fasilitas di beberapa provinsi, termasuk Shanxi, Shandong, Xinjiang, Yunnan, Hangzhou, Qinghai, Hubei, Beijing, dan Chongqing. Base 37 mungkin akan menggunakan data dari satelit peringatan dini rudal berbasis
ruang angkasa, seperti satelit rahasia Tongsing Chisusian yang disingkat TGS yang berada di orbit geostasioner. Selain itu, China memiliki Longpo Naval Base yang terletak di sepanjang pantai selatan Pulau Hainan. Yang menarik dari pangkalan ini karena memiliki pangkalan bawah tanah berskala besar yang dapat menyembunyikan hingga 20 kapal selam nuklir seperti yang dilaporkan oleh beberapa badan intelijen. Pangkalan ini mampu menampung kapal selam rudal balistik nuklir dan kapal selam nuklir kelas Sang. Data satelit mengintai menunjukkan kapal selam kelas Sang memasuki pangkalan bawah tanah pada Agustus 2020. Dilengkapi dengan 2 dermaga sepanjang 950 meter dan 3 dermaga yang lebih kecil yang cukup untuk menampung 2 kelompok penyerang kapal induk atau kapal serbu amfibi. Lebih agak jauh ke barat ada Yulin Naval Base atau juga dikenal sebagai Pangkalan Angkatan Laut Sanya. Awalnya, pangkalan ini berfungsi sebagai fasilitas kapal selam konvensional saja, namun kini diperluas untuk pangkalan kapal selam nuklir di Teluk Yalong dan menjadi pangkalan kapal selam nuklir terbesar di Asia. Pemilihan lokasi di Teluk Yalong didasarkan pada kedalaman rata-rata dan maksimum Laut Cina Selatan, yang memungkinkan aktivitas kapal selam nuklir. Lokasi yang jauh dari Jepang dan Amerika Serikat, sehingga mempersulit pesawat anti kapal selam mereka untuk mencapai wilayah ini, juga menjadi pertimbangan pemilihan lokasi. Melalui ekspansi dan peningkatan infrastruktur ini membuat ambisi Tiongkok untuk memperkuat kehadiran militer di Laut Cina Selatan semakin terlihat, terutama dalam konteks klaim wilayah yang saling bersaing, meski memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga dan pasukan angkatan laut asing. Baik, sekarang kita berpindah melihat apa yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Pertama ada Cheyenne Mountain Complex yang disebut-sebut sebagai gunung paling canggih di dunia karena sengaja dirancang untuk menyediakan perlindungan maksimal terhadap serangan nuklir. Dibangun di dalam gunung granit padat dan memiliki dinding beton yang tebal, serta ada pintu besi yang berat untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi dan gelombang kejut. Konstruksinya dimulai pada tahun 1961 selama Perang Dingin dan terletak di bawah pegunungan Rocky di Colorado. Awalnya berfungsi sebagai pusat komando strategis untuk pertahanan udara dan ruang udara Amerika Serikat, dengan fokus utama pada deteksi dan respon terhadap serangan rudal balistik. Namun setelah itu perannya mengalami perubahan. Pusat perhatiannya menjadi lebih beragam, termasuk pemantauan serangan cyber dan ruang angkasa. Lalu pada tahun 2006, Cheyenne Mountain Complex dipindahkan dari Air Force Space Command ke North American Aerospace Defense Command dan menjadi pusat operasi penyelamatan bencana nasional, menangani respon terhadap bencana alam dan keadaan darurat nasional. Selain itu, Amerika Serikat punya Pituffik Space Base yang juga dikenal sebagai Peak Space Base yang memegang peran penting sebagai pusat pengawasan antariksa di wilayah Arktik. Fasilitas ini bertanggung jawab untuk memantau aktivitas antariksa, lingkungan, dan keamanan nasional mereka di wilayah Arktik. Pangkalan militer ini dilengkapi dengan sistem pemantauan satelit canggih dan teknologi pengintaian untuk memantau aktivitas militer, perubahan iklim, dan perubahan lingkungan di Arktik. Namun, karena wilayah Arktik dikenal dengan kondisi cuaca ekstrim, termasuk suhu yang mencapai tingkat yang sangat rendah, Pituffik Space Base seringkali dihadapkan pada tantangan operasional terkait pemeliharaan dan operasional di bawah kondisi cuaca yang keras. Yang pasti, bagi mereka, kesiapsiagaan operasional dan keamanan di Pituffik Space Base sangat penting keberadaannya karena adanya potensi ancaman lingkungan dan geopolitik di Arktik. Peningkatan keamanan dan respon yang cepat menjadi aspek kunci dalam menjaga fasilitas ini beroperasi secara efektif. Lalu, siapa lagi yang punya pangkalan militer tercanggih? Ada Pine Gap, yang juga disebut-sebut sebagai lokasi paling rahasia di Australia. Namun, dikendalikan oleh Amerika Serikat. Sebab, fasilitas ini beroperasi di bawah kerjasama antara Amerika Serikat dan Australia, alias Joint Defense Facility yang menjadi pusat pengumpulan intelijen dan pertukaran informasi rahasia antara kedua negara ini. Pine Gap memiliki peran untuk mendeteksi dan pelacakan misil balistik dan perubahan cuaca global karena pangkalan ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar dan satelit yang memungkinkannya mendeteksi dan memantau aktivitas misil di seluruh dunia. Kerjasama di Pine Gap ini telah menjadi topik diskusi luas di kalangan warga Australia. Meskipun banyak yang mendukung untuk keamanan nasional,
Tapi ada juga kritik dan keprihatinan tentang privasi dan penggunaan data yang dikumpulkan.